Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Fuadi dari Prodi Akuntansi. Izin menjelaskan sedikit materi mengenai modal kerja, manajemen kas, dan kinerja keuangan ROA. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital merupakan modal bersih yang digunakan perusahaan untuk membiayai perusahaan sehari-hari. Modal kerja muasalnya dari perhitungan selisih di antara aktiva lancar dan hutang lancar. Modal kerja adalah metrik keuangan yang mewakili likuiditas operasi yang tersedia untuk bisnis, organisasi, atau entitas lain, termasuk entitas pemerintah. Selain aset tetap seperti pabrik dan peralatan, modal kerja juga dianggap sebagai bagian dari modal operasi. Selanjutnya, jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam jangka panjang. Modal kerja permanen ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang, serta persediaan. Yang kedua, modal kerja variabel. Jenis modal kerja ini jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari persediaan dan piutang. Yang terakhir, modal kerja reguler. Jenis modal ini umumnya diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional sehari-hari, seperti dari penjualan produk atau jasa. Selain jenis modal kerja, dalam suatu perusahaan ada juga fungsi modal kerja. Yang pertama, keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang kedua, memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Yang kelima, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Selanjutnya, perbedaan modal kerja dan modal usaha. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk kebutuhan operasional harian seperti membayar gaji, membeli persediaan, atau melunasi utang dagang. Modal kerja merupakan investasi jangka pendek, biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal usaha merupakan uang yang digunakan untuk memulai usaha dan mencari keuntungan. Modal usaha dapat berupa harta benda seperti uang, barang, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu manajemen kas. Manajemen kas adalah salah satu bagian dari manajemen keuangan yang mengelola kas perusahaan dalam segala jenis jangka waktu investasi untuk menghasilkan laba. Kegiatan pengelolaan kas di dalam manajemen kas berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Tolok ukur kualitas manajemen kas adalah pada manajemen persediaan dan manajemen piutang. Kedua jenis manajemen ini berbanding lurus dengan manajemen kas. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional. Ini merupakan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari operasi bisnis regulernya. Angka ini tidak termasuk pendapatan dari investasi atau aktivitas pendanaan. Angka ini mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan uang tunai dari operasi bisnis utamanya. Yang kedua, arus kas bebas terhadap ekuitas atau FCFI. FCFI ini mengacu pada jumlah kas yang tersedia bagi pemegang saham ekuitas perusahaan setelah semua biaya operasional, bunga, dan pembayaran pokok dilakukan, dan investasi dalam modal kerja serta aset tetap ditanggung. Yang ketiga, arus kas bebas bagi perusahaan atau FCFF. FCFF mengacu pada arus kas yang tersedia bagi semua pemegang sekuritas perusahaan, termasuk utang dan ekuitas. Yang keempat, perubahan bersih dalam kas.
Perubahan bersih dalam kas adalah total perubahan dalam kas dan setara kas suatu perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya yang mencerminkan semua arus masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Manajemen kas memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memastikan likuiditas yang cukup, meminimalkan biaya pinjaman, mengoptimalkan pengembalian investasi, memperkuat posisi keuangan, mengurangi biaya modal, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi operasional. Materi yang ketiga yaitu kinerja keuangan ROA atau Return on Assets. Return on Asset atau ROA adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya. ROA merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Hal yang harus diperhatikan dalam ROA. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ROA. Yang pertama, ROA yang meningkat seiring waktu menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan labanya. Yang kedua, standar industri atau standar penilaian ROA dikatakan baik dan bagus apabila lebih dari 5,98%. Yang ketiga, ROA rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya jumlah laba bersih dari tahun sebelumnya dan total aset yang menurun. Faktor yang mempengaruhi ROA. Yang pertama, profitabilitas. Laba bersih yang lebih tinggi akan meningkatkan ROA. Yang kedua, pengelolaan aset. Pengelolaan aset yang efisien akan meningkatkan penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, struktur modal. Penggunaan hutang atau ekuitas juga mempengaruhi bagaimana aset digunakan dan bagaimana ROA tercermin. Pengaruh positif ROA terhadap kinerja keuangan. Efisiensi pengelolaan aset. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan sangat efisien. Ini berarti perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak laba dari jumlah aset yang dimilikinya. Selanjutnya, profitabilitas yang tinggi. ROA yang tinggi seringkali terkait dengan profitabilitas yang baik. Artinya, perusahaan tidak hanya menghasilkan banyak pendapatan tetapi juga dapat mengonversi aset yang dimilikinya menjadi laba yang lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik investor. Perusahaan dengan ROA yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor. Hal ini karena mereka percaya perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik dan berpotensi memberikan return yang lebih tinggi. Yang terakhir, pengaruh terhadap kredit dan pembiayaan. Perusahaan dengan ROA yang baik biasanya memiliki posisi keuangan yang kuat, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan dengan syarat yang lebih menguntungkan. Pengaruh negatif ROA terhadap kinerja keuangan. Yang pertama, indikasi pengelolaan yang kurang efisien. ROA yang rendah bisa menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengelola asetnya. Yang kedua, profitabilitas yang rendah atau tertekan. ROA yang rendah biasanya berhubungan dengan rendahnya profitabilitas. Jika perusahaan memiliki banyak aset tetapi tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup, maka hal ini bisa menunjukkan adanya kesalahan dalam strategi bisnis, kurangnya inovasi, atau pengelolaan yang buruk. Yang ketiga, kesulitan akses ke pembayaran. Perusahaan dengan ROA yang rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dengan syarat yang menguntungkan. Yang terakhir, penurunan nilai saham. Jika ROA rendah terjadi dalam waktu yang cukup lama, ini dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan, yang bisa berujung pada penurunan harga saham. Investor mungkin akan beralih ke perusahaan lain yang lebih efisien atau lebih menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.